Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, nabda ta'limana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ulumina, Allahumma barik fi ulumina, Allahumma barik fi ulumina wa istima'ina. Ya Allah, berkatilah ilmu dan perkumpulan kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang berada di majelis yang dimana para malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari majelis dzikir, yang di dalam hadis yang saya sampaikan tadi malam ketika di Jawa Baru, malaikat menaunginya yang jumlahnya tidak terbatas dan semakin bertambah, tidak terhitung. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, hum fulanun khutoya. Di majelis itu tiba-tiba ada seorang yang bergelimang dosa. Di situ bergelimang dosa ad-dunub al-kathir wa asi wa fasik. Dosanya banyak, kemudian pembuat dosa, kemudian suka berbuat fasik. Mampir lewat di majelis itu. Kaifa fihi? Bagaimana keberadaan fulan yang mampir dan banyak berbuat dosa itu? Kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah firmankan kepada para malaikat, ghafartulah, saya pun ikut ataupun saya langsung mengampuni dosa orang yang fulan tadi yang mampir, ya, saya ampuni dosanya, karena majelis ini adalah majelis yang dimana teman duduknya tidak pernah akan sengsara, tidak pernah akan merugi siapa yang duduk-duduk bersama dengan orang yang berada di majelis tersebut. Majelis zikir yang dimaksud di sini adalah majelis yang dimana mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, la ilaha illallah kepada Allah, dan juga termasuk di dalamnya Mustafa Muhammad Amarah masukkan adalah majelis yang berkumpul di situ adalah majelis dalam rangka untuk mempelajari ilmu Allah. Kemudian Syekh Asy-Syarqawi mengatakan, sempatkanlah di majelis tersebut untuk berdoa kepada Allah, meminta surga dan dijauhkan dari neraka, dan beristighfar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa nastaghfirullah wa natubu ilaik. Ya, itu diantara yang disunahkan sebagaimana pembahasan tadi malam di Jawa Barat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Abdul Latif, yang judul bukunya adalah Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah. Nawaqidul Iman, hal-hal yang menghilangkan iman, baik itu perkataan dan perbuatan. Ya, ini diantara. Kemudian cakupan insyaallah cakupan pembahasannya di sini dikasih tugas ke pemateri adalah pengertian iman, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengertian iman menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cakupan yang akan kita bahas sore ini, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah iman. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan hati. Iman mencakup ucapan dan perbuatan seluruh anggota badan. Itu bagaimana realisasinya?
atau ilmunya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah iman. Kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah iman. Kemudian yang terakhir, dasar yang menjadi sebab perselisihan dalam masalah al-iman. Dasar yang menjadi perselisihan kelompok-kelompok tadi dalam masalah definisi al-iman. Saya coba lihat apa yang diberikan, apa yang di sekitar ada 70 halaman. Ya, jadi kalau saya sampaikan ke 70 halaman, niscaya kita tidak cukup untuk memberikannya sampai nanti berakhirnya waktu kita. Maka saya sudah ringkas yang intinya kita faham, ya. Intinya kita faham dasar dari apa yang ada dalam kitab ini. Saya sudah ringkas ini dari beberapa yang diberikan beban kepada saya untuk menyampaikan ini, ya. Saya ringkas dan insya Allah kita akan berusaha untuk sampaikan sampai selesai, sampai di pembahasan yang keempat, dasar yang menjadi sebab perselisihan dalam masalah al-iman. Ikhwanu fiddin, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Di sini dibahaskan oleh dokter tadi, pengarang kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah, Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Abdul Latif. Di sini disebutkan dengan iman manusia dapat keluar dari kegelapan kepada cahaya. Itu diantara bahasa mukaddimahnya dokter yang mengarang kitab ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa dengan iman manusia dapat keluar dari kegelapan kepada cahaya, membedakan antara yang bahagia dan yang sengsara, kawan dengan lawan. Itu masuk nanti permasalahan wala dan barok. Itu iman, cakupan iman itu dari mukaddimah pembahasannya adalah bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Dengan iman bisa membedakan orang yang bahagia dan yang sengsara. Dan cakupan iman yang ketiga adalah bisa mengetahui mana lawan dan mana musuh. Itu cakupan pembahasan bahasa mukaddimahnya dokter ini. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa iman termasuk hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya, bukan sesuatu yang dapat ditetapkan hukumnya oleh manusia berdasarkan dugaan dan hawa nafsu mereka. Jadi masalah iman ini bukan sesuatu yang bisa ditetapkan oleh manusia berdasarkan keinginan dan kemauan hawa nafsunya, kata Imam Taimiyah. Tapi memang rujukannya, definisi iman ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ikhwanu fiddin arsyadun dan akhwat sekalian, sehingga lahirlah kesimpulan dari beberapa definisi iman yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh para ulama salaf itu menjadi sebuah pembahasan yang ringkas dan mencakup beberapa definisi ulama salaf itu. Yang pertama adalah meyakininya dengan hati, kemudian membenarkannya, diyakini, kemudian diikuti dengan membenarkannya di dalam hati, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, iman, diyakini dulu, kemudian diyakini dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian beramal, berbuat dengan seluruh anggota tubuh. Ini yang dimaksud dengan iman. Cakupan iman itu yakini, membenarkan, diucapkan dengan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Ini kesepakatan definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah seorang ulama yang lain menambahkan
Dan juga kalau antum bisa tambahkan definisi iman ini juga dipilih oleh Syekh Utsaimin di dalam mensyarih buku Al-Usul As-Salasah, ya. Ditambah di situ sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Adham. Di sini dikatakan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya apa? Jadi ditambah, kalau tadi pengertiannya Al-Imam Ibnu Taimiyah hanya sampai pada pembahasan dan beramal dengan anggota tubuh, anggota badan. Kemudian ditambah oleh ulama salaf yang lain, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa biqalbihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati, kebencian itu adalah selemah-lemahnya iman. Berdasarkan hadis itu, ulama mendefinisikan iman itu ditambah yazid, bertambah dengan ketaatan, wayang kusubil maksiyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi yang disimpulkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini diperkuat oleh doktor ini, pengarang kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah, dalil yang menetapkan bahwa iman itu diyakini, dibenarkan di dalam hati. Di sini dikatakan dalil pertama, ya, yang membenarkan bahwa iman itu meyakini dan membenarkannya di dalam hati. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Karena iman itu telah masuk ke dalam hatimu. Ya, jadi iman itu diambil dari definisi ini adalah meyakini dalam hati dan membenarkannya di dalam hati. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menurunkan keimanan di dalam hati mereka. Ya, jadi cakupan iman masuk ke dalam hati. Kemudian itu diantara dalil. Saya tidak membacakan semua dalil di sini, tapi rujukan para ulama mengambil definisi 3 atau 4 poin tadi masalah al-iman. Ini dalilnya yang berkaitan dengan hati tadi sudah. Kemudian di antara dalil-dalil yang menetapkan bahwa iman adalah pengakuan dengan lisan. Dilanjutkan dengan pengakuan di lisan, diyakini, dibenarkan di dalam hati, kemudian diikuti dengan pengakuan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini dalil. Disuruh mengucapkan setelah masuk ke dalam hati, ikrarkan, ucapkan ke dalam diucapkan dengan lisan. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, itu dalil yang berkaitan dengan diucapkan dengan lisan. Sekarang beramal dengan anggota badan. Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman terdiri dari 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Mengucapkannya dengan lisan anggota badan. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tangan, berarti pakai ibadah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu pakai tangan, berarti anggota tubuh. Kemudian dan yang wal haya'u syu'batun minal iman, dan adapun malu itu bagian daripada iman. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda,
Amurukum bil imani billahi wahdah. Atadruna mal iman billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menyuruh kepada kalian untuk beriman kepada Allah saja. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah saja itu? Mereka menjawab, para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat kepada Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian salat, ita'iz zakat, shaum Ramadan, wa an tu'addul khamsa minal mughnim. Berpuasa Ramadan dan hendaknya kalian membayar 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi ini dibutuhkan seluruh anggota tubuh. Jadi masuklah cakupan iman sebagaimana yang disimpulkan, didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah meyakini dan membenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota tubuh, kemudian ditambah tadi berkurang dan bertambahnya dengan iman, bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat. Dalilnya adalah tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kesimpulannya dari definisi iman menurut Al-Qur'an dan Sunnah apa tadi? Jadi meyakini dan membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan iman. Ya, itu cakupan iman. Kemudian ikhwanu fiddin arsyadina wasyadakumullah. Di sini sudah masuk pada pengertian iman dalam Al-Quran dan Sunnah. Iman diantaranya mencakup ucapan dan perbuatan hati. Iman mencakup ucapan dan perbuatan anggota badan. Sudah masuk pada pembahasan itu. Kemudian ditambahkan di sini, menurut para ulama, ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, masuk pada pembahasan cakupan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ada pernyataan definisi iman menurut para salaf. Ya, menurut para salaf. Ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan iman itu adalah al-qaulu wal amal. Ucapan dan perbuatan. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu tidak bertentangan dengan definisi iman yang dimaktubkan tadi sampai bertambah dan berkurangnya iman dengan ketaatan dan maksiat. Tidak. Karena Imam itu mengatakan termasuk dalam ucapan adalah ucapan hati dan lisan sekaligus. Ucapan hati dan ucapan lisan sekaligus. Ucapan lisan tanpa keyakinan hati, ucapan lisan tanpa keyakinan hati adalah ucapan orang-orang munafik. Begitu pula perbuatan anggota badan tanpa perbuatan hati itu juga munafik yang ditolak oleh Allah. Jadi ucapan salaf mencakup ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Barang siapa yang menginginkan keyakinan, dia melihat bahwa kata ucapan hanya dipahami darinya ucapan lahir, maka dia menambah dengan keyakinan hati. Ya, jadi ucapan maksudnya di sini adalah karena ada orang yang mengatakan ucapan, ucapan dan perbuatan. Mereka merasa diri belum puas kalau hanya ucapan itu, maka ditambah. Sebagian para ulama untuk menambahkan itu ditambahlah bahasa keyakinan. Karena bagi mereka membedakan antara keyakinan dengan ucapan yang dokir itu. Padahal di dalam bahasa Arab ketika ucapan itu keluar sebuah ucapan, maka masuk di dalamnya adalah ucapan hati dan ucapan ucapan hati dan ucapan lisan. Ya. Ucapan hati dan perbuatan hati. Jadi masuk kedua-duanya di dalam situ. Hanya perbedaan dari definisi bahasa saja. Kemudian ada ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Karena sebagian para ulama tadi membedakan antara bahasa ucapan itu hanya ucapan lisan saja, ya, hanya ucapan hati saja.
Nah, tuntutan daripada ucapan hati itu adalah membenarkan dan meyakinkan. Sehingga ditambahlah bahasa, merasa diri belum puas kalau ditaruh hanya dengan bahasa ucapan itu. Sehingga ditambahlah bahasa keyakinan. Kemudian ucapan dan perbuatan dan niat. Ditambah lagi ada orang atau salah memahami ucapan perbuatan tapi belum pas. Belum mantap kalau ditambah niat. Maka iman itu setelah ucapan dan perbuatan. Maka ditambah dengan niat karena Allah. Ya, ditambah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada definisi iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. Kemudian ada juga definisi yang lain. Ucapan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Belum puas hanya sampai di niat, ucapan, perbuatan, niat belum puas, ditambah dengan mengikuti sunnah. Jadi ada orang ucapan dan perbuatan dan niatnya bagus, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka ditambah definisi iman yang terakhir itu supaya mengikuti sunnah, supaya tidak tergolong kelompok-kelompok bidah. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah menyimpulkan dari sekian pendapat-pendapat para ulama salaf kaitan dengan definisi iman ini, sehingga disimpulkan tadi pada pembahasan awal tadi, diyakini dan membenarkannya di dalam hati, diucapkannya dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota badan, bertambah dan berkurang dengan bertambahnya dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara ringkas apa yang dibahas kaitan dengan masalah al-iman, definisi al-iman menurut Al-Quran dan Sunnah dan para ulama salaf. Ya, di sini kalau kita lihat lebih banyak pendapat yang dikemukakan itu adalah pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, lebih banyaknya di pendapatnya yang diambil dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ikhwanu Fiddin Rasulullah masuk pembahasan yang ketiga, kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah iman. Jadi ini kita bahas dulu kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-iman. Ada dua di situ yang yang menonjol. Dua kelompok yang sangat menonjol yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah definisi al-iman. Yang pertama adalah Murji'ah, bisa Murji'ah Karomiyah, bisa Murji'ah Jahmiyah. Apa yang dikatakan? Kalau menurut Murji'ah, iman itu adalah cukup hanya sekedar diyakini dengan hati tanpa diucapkan dan tanpa diamalkan dengan anggota badan. Cukup diyakini saja, yakin Allah ada, yakin zat itu ada. Bahkan di Mu'tazilah itu punya akidah yang sungguh sangat luar biasa. Apa akidahnya? Saking mereka luar biasa memurnikan akidahnya, mereka tidak ingin kalau zat yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu ditasbih, diserupakan, sehingga orang Mu'tazilah benar-benar menolak pemahaman Ahlus Sunnah yang ada penyerupaan dengan Allah. Sifat-sifat Allah yang diserupakan dengan makhluk. Dia tolak. Maka dia menolak seluruh sifat Allah. Itu Mu'tazilah. Hanya dia menerima satu, zat Allah ada, tidak boleh diserupakan. Kemudian akidah Mu'tazilah yang sebenarnya juga luar biasa. Yang kedua adalah akidah Mu'tazilah ini, mereka sangat menolak dan sangat tidak sependapat kalau ada orang berpendapat bahwa Allah bisa dilihat oleh makhluk. Ya, sampai nanti di akhirat sangat menolak sekali. Ya. Itu diantara inti masalah iman mereka dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Mereka ini sungguh sangat luar biasa. Jadi iman bagi mereka cukup di dalam hati tanpa diikrarkan. Orang contohnya Mu'tazilah, karena Mu'tazilah banyak. Mu'tazilah ekstrim, Mu'tazilah sedang,
Mu'tazilah yang tidak terlalu ekstrim. Ya. Paling bawah ada Mu'tazilah yang mendekati Ahlussunnah. Tapi pada intinya Mu'tazilah itu adalah iman itu cukup diyakini dengan hati saja, tanpa harus diucapkan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya yakin bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sudah. Itu apa, diyakini saja tanpa diucapkan. Enggak usah diucapkan, yakin saja dia sudah iman. Ini adalah Mu'tazilah Karomiyah, ya. Mu'tazilah Karomiyah. Ya. Kemudian ada Mu'tazilah Jahmiyah. Iman itu tidak perlu diyakini dan dibenarkan dalam hati. Hanya diucapkan saja sudah jadi iman. Ini Jahmiyah ini. Mu'tazilah Jahmiyah. Tidak perlu diyakini, tidak perlu dibenarkan dalam hati. Yang penting diucapkan. Ucapkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Dia sudah beriman tanpa diyakini, tanpa dibenarkan di dalam hati, dan tanpa diamalkan dengan anggota tubuh. Ini Mu'tazilah Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah yang Karomiyah tadi hanya cukup diyakini saja. Kemudian ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah Jahmiyah, diucapkan tanpa diyakini dan tanpa diamalkan dengan anggota tubuh. Ya. Maka kemudian yang kedua adalah kalau tadi adalah Mu'tazilah, sekarang bukan Mu'tazilah, astagfirullah, Murji'ah. Tadi yang saya sampaikan Murji'ah Karomiyah dan Murji'ah Jahmiyah. Tadi Murji'ah. Kemudian kelompok yang kedua yang dimasuk dengan yang menyelisih, yang norak sekali menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah setelah Murji'ah adalah pembahasan yang kedua adalah Khawarij. Khawarij ini inti akidahnya sudah sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa, diyakini, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Cuman kesalahannya kalau salah satu kewajiban ini tidak diamalkan oleh anggota tubuh, kemudian dia merusak imannya, diyakini iya, Khawarij ini yakin, kemudian diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan mengamalkan anggota tubuh, iya. Ketika satu saja kewajiban yang terlalaikan, dia sengaja meninggalkan, kafir, hilang seluruh iman. Tidak ada tersisa imannya sedikit pun. Atau yang kedua, Khawarij ini, kalau pelakunya atau orang-orang Khawarij ini memahami iman, kalau ada orang yang berbuat dosa besar, pelaku dosa besar, maka dia juga kafir. Ya. Kafir, ini kejam dia. Ya. Sudah benar dari definisi, meyakininya dengan hati, membenarkannya dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuhnya. Cuman tadi, kalau dia ternyata tidak sholat, sekali saja dia tidak sholat, kafir. Ya, khalidan finar, selamanya di dalam neraka. Ini Khawarij. Atau dia berjudi, atau dia berzina, dia berjudi atau berzina, sudah hilang iman. Ini kalau Khawarij. Kemudian yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini, masya Allah, sama dengan Murji'ah tadi, diyakini saja di dalam hati. Kemudian kalau nanti ada orang yang beribadah, taat beribadah, mengesahkan Allah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, Mu'tazilah ini kadang beribadah dan berbuat maksiat kepada Allah, bainal manzilatain. Di dunia divonis hukumnya dia tidak kafir, dia juga tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Pokoknya tengah-tengah, nggak tahu namanya apa, tidak kafir. Di dunia hukumnya, statusnya di dunia itu dia tidak kafir, dia juga
tidak beriman. Ya, di antara dua. Kemudian kalau nanti di akhirat dia berada tidak ke surganya Allah, juga tidak ke nerakanya Allah. Jadi dua-dua di tengah-tengah. Cuman lucu juga pemahaman Mu'tazilah ini. Tapi karena di akhirat tidak ada yang di tengah-tengah, pasti ada surga, ada neraka, maka terakhirnya mereka semua pelaku maksiat meskipun dia berbuat ada perbuatan baiknya masuk nerakanya Allah selama-lamanya. Nah, itu. Jadi lucunya karena di akhirat itu tidak ada tempat antara surga dan neraka, yang ada hanya surga dan neraka, tetap pada akhirnya masuk neraka semua dan selama-lamanya di dalam neraka. Jadi yang menonjol firqah yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-iman itu tiga tadi. Tadi Murji'ah yang hanya meyakini dalam hati, atau yang kedua Murji'ah Jahmiyah, dia tidak yakin dalam hati tapi diucapkan dengan lisan, tidak diiringi dengan anggota badan, itu sudah masuk iman. Kemudian yang Khawarij, diyakini, dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, tapi pelaku dosa besar kafir yang tidak menunaikan yang fardu dan yang wajib kafir. Kemudian yang terakhir adalah Mu'tazilah, yakin di dalam hati tanpa disertai dengan amal anggota tubuh, tapi kalau ada yang melakukan perbuatan maksiat, kadang juga melakukan ibadah dan ketaatan, bainal manzilatain, di dunia ini hukumnya tidak juga kafir, tidak juga iman. Di akhirat tempatnya tidak di surga, tidak juga di neraka. Tapi karena di akhirat tidak ada tempat yang ketiga, hanya ada surga dan neraka, maka posisinya hamba tersebut adalah masuk ke dalam neraka dan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Paham ya? Tiga kelompok ini ya. Tiga kelompok. Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika orang melakukan kesyirikan, yang kesyirikan itu adalah ma'ruf, yang sangat jelas, ya, yang sangat jelas, maka hukumnya bisa membatalkan iman. Hilang semua kesempurnaan imannya, tidak tersisa iman. Tapi kalau melakukan dosa, pelanggaran dosa atau perbuatan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka dihukumi di dunia ini adalah imannya nakis, berkurang imannya. Di saat tidak sempurna melakukan dosa, imannya itu misalnya 100, ketika melakukan dosa jadi 70%. Jadi berkurang. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau melakukan kesyirikan, hilang. Melakukan kemurtatan yang jelas, nanti akan dijelaskan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kalau melakukan kekufuran yang jelas, kesyirikan yang jelas, hilang seluruh imannya tanpa tersisa. Kalau melakukan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, atau melakukan dosa-dosa besar, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya imannya berkurang. Hanya imannya berkurang. Kemudian ikhwanu fiddin arsyadani wasyadakumullah, dasar yang menjadi sebab perselisihan dalam masalah iman. Apa yang melatar belakangi firqah tadi berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Satu di sini kata Imam Ibnu Taimiyah. Satu kata Imam Ibnu Taimiyah. Dalam masalah iman menurut firqah sesat itu, firqah Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij tadi, dalam masalah iman tidak ada yang namanya cabang, tidak ada yang namanya iman itu setengah. Iman itu hanya satu. Kalau dia melakukan dosa, maka tiada tersisa daripada imannya. Jadi hilang iman. Hilang semua imannya. Satu saja perbuatan yang mengotori imannya, meskipun sebagian daripada itu adalah banyak dosa-dosa yang lainnya, satu dosa saja yang mengotori dia sebagai iman itu, maka akan hilang seluruh imannya. Itu kelompok-kelompok sesat tersebut. Tapi kalau ada orang, kelompok yang kedua, iman itu tetap ada dan
Dan sempurna iman itu meskipun dia melakukan dosa. Meskipun dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau tadi dosa dan kemaksiatan satu saja hilang iman secara sempurna, tidak ada tersisa iman. Kalau ini Murji'ah hilang iman ya, dengan dosa tersebut apapun tidak sedikit pun mengurangi iman. Jadi imannya tetap sempurna. Itu kalau dari Murji'ah ya, Murji'ah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, disimpulkan dari apa yang disampaikan tadi ya, sebanyak 7 halaman. Saya ringkasnya seperti itu ya. Saya ringkasnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pengertian iman tadi sudah saya sampaikan. Iman diantaranya mencakup ucapan dan perbuatan hati, dan juga mencakup perbuatan anggota badan. Kemudian kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, dasar yang menjadi sebab di mana perselisihan antara firqah sesat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah tadi iman itu akan sempurna selama dia bertauhid dan meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan ibadah dan ketaatan sempurna. Iman itu akan tidak sempurna sama sekali, hilang sama sekali ketika melakukan perkara syirik dan kekafiran yang benar-benar sudah mengeluarkan mereka dari Islam, maka sempurna imannya hilang. Tapi kalau melakukan dosa dan kekufuran, kesyirikan yang tidak sampai kepada batas yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka pada saat itu imannya hanya berkurang. Tidak hilang sama sekali. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Murji'ah, berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena yang disuruh sampaikan hanya 4 materi itu saja, sampai kepada dasar yang menjadi sebab perselisihan dalam masalah iman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.